Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan saya, Cak Re. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak dan adik-adik semua yang sampai saat ini masih setia di channel Cak Re. Semoga kita bisa selalu happy dan sehat walafiat. Sobat Cak Re yang berbahagia, sudah siapkah untuk belajar? Yuk, sinau bareng Cak Re. Ya Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan Cak Re. Kali ini Cak Re ingin membahas masalah bagaimana caranya mengkoneksikan handycam yang mungkin Bapak Ibu punya di rumah ya. Handycam ini digunakan untuk koneksi dengan Zoom meeting. Nah, jadi handycam ini nanti fungsinya Bapak Ibu sebagai pengambil video yang bisa bergerak kemana-mana untuk ditampilkan kepada peserta yang mengikuti Zoom meeting. Ya, jadi pada intinya kamera ini nanti bisa digunakan untuk praktikum misalkan, ya, bisa digunakan untuk menampilkan kegiatan. Contohnya ya pentas seni dan sebagainya, atau praktek olahraga, praktek fisika, kimia, biologi dan sebagainya ya. Nah, nanti bisa ditampilkan dengan handycam ini ya. Selain Bapak Ibu menggunakan kamera bawaan dari laptop, ini juga bisa digunakan secara bersamaan yang nanti bisa tampil dua-duanya. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan ini? Ini handycamnya saya pasang di tripod kecil yang nanti bisa memudahkan untuk pengambilan gambar ya Bapak Ibu ya, bisa mobile kemana-mana. Misalkan mau berhenti juga nggak masalah seperti ini ya. Kita posisikan kepada objek yang mau kita sharingkan kepada siswa. Misalkan kita praktek anyaman misalkan dan sebagainya, itu bisa langsung di shoot langsung oleh handycam yang Bapak Ibu punya. Nah, misalkan Bapak Ibu tidak punya handycam bagaimana? Nah, ini ya. Kalau tidak punya handycam, Bapak Ibu bisa pakai HP ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di tutorial sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah menyertakan bagaimana caranya mengkoneksikan HP sebagai pengganti kamera webcam. Nah, itu juga bisa dipakai untuk mobilitas, menampilkan gambar yang sifatnya bergerak sehingga kamera HP Bapak Ibu bisa mobile berputar-putar untuk menampilkan praktek misalkan yang ingin disampaikan pada siswa. Seperti itu nggih. Daripada kita menggunakan kamera laptop yang sifatnya permanen, tidak bisa digerakkan kemana-mana, hanya naik turun saja, sehingga misalkan kita ingin praktek sesuatu menunjukkan kepada siswa itu akan kesulitan ya. Setelah Bapak Ibu menyiapkan handycamnya, bisa handycam besar boleh, kecil boleh ya, yang penting handycam ya Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian kita tidak perlu software dan tidak perlu setting-setting dan lain sebagainya. Kita hanya memerlukan alat yang namanya video capture seperti ini. Nah, jadi alat seperti ini Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Nah, HDMI video capture. Kalau dibuka di dalamnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini harganya sangat murah sekali Bapak Ibu sekalian, hanya sekitar 100 sampai 150 ribu ya. Silahkan Bapak Ibu dicari di toko-toko online, banyak sekali ya. Ini bisa digunakan Bapak Ibu dihubungkan dengan kabel yang bawaannya handycam ya. Biasanya saat membeli handycam sudah ada kabel, atau jika kabelnya hilang Bapak Ibu bisa beli lagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat kabelnya modelnya seperti apa ya. Yang jelas ujung yang satunya pasti HDMI ini yang digunakan ya. Kalau handycam ya, beda lagi dengan kamera mirrorless atau DLRS, biasanya pakai USB ya, pakai USB. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sudah mengetahui koneksinya pakai apa ya, di sini jenisnya ya, jenis USB kecil atau HDMI kecil ya, nanti bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan. Nah, ini tinggal colok aja di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah,
mini HDMI, tinggal colokan saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang di ujung ini kabel satunya yang HDMI besar ini kan colokannya ke komputer tidak ada, ya. Misalkan ada pun sudah dipakai untuk monitor, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu diperlukan yang namanya ini tadi, ya. Ini tinggal colokkan, ini ya ke sini, ini sama-sama HDMI, ya. Ini ya colok seperti ini. Nah, ini tinggal kita colokkan ke USB komputer kita. Nah, sudah gitu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah otomatis nanti terdetek di Zoom kita, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom itu untuk keperluan praktikum atau menampilkan pertunjukan. Misalkan Bapak Ibu memiliki kegiatan pertunjukan tertentu, ya. Ini kita colokkan ke USB komputernya. Ya, kalau sudah tercolok Bapak Ibu seperti itu, coba ya, kita akan coba ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di Zoom meeting ini nanti akan ada pilihannya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian akan muncul USB video. Nah, inilah yang akan kita gunakan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita klik USB video, klik begitu ya. Nah, ini sudah jadi video dari handycam kita yang akan kita gunakan untuk mobile, mengambil video atau gambar-gambar yang akan kita tampilkan kepada peserta. Ini bisa digerakkan kemana-mana sehingga Bapak Ibu bisa mencari momen yang bagus dan menampilkan praktikum yang lebih baik, seperti itu, okay? Sehingga cukup mudah dan simpel Bapak Ibu sekalian, tidak perlu pakai software, tidak perlu pakai aplikasi, tidak perlu pakai setting-setting dan sebagainya, tidak perlu, hanya butuh satu tadi alat yang namanya ini tadi ya, HDMI video capture, ya, HDMI video capture. Hanya itu saja. Misalkan Bapak Ibu punya kamera juga seperti ini, misalkan Bapak Ibu punya kamera, nah ini nanti caranya beda lagi, oke? Caranya beda lagi. Yang khusus handycam Bapak Ibu ya, kamera camcorder, hanya butuh HDMI video capture saja. Tapi kalau yang kamera mirrorless, kamera DSLR dan sebagainya itu membutuhkan software tambahan yang nanti insya Allah akan kami berikan di tutorial selanjutnya. Dan ini juga bisa ditampilkan dengan kamera yang lain secara bersamaan. Nanti bisa menggunakan OBS atau Wirecast, ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menampilkan beberapa kamera secara sekaligus yang nanti bisa tampil dalam satu frame Zoom meeting seperti ini, ya. Nah, di situ ada narasumber, di situ juga ada moderator, misalkan ada juga narasumber 2 dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara pembuatannya, silahkan simak di tutorial selanjutnya. Demikian Jino bareng Cak Ri kali ini Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kami menyadari bahwa tutorial ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, jika ada tambahan materi dan masih ada yang kurang jelas, kami harap bisa menambahkan dan menanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di Sinau bareng Cak Ri berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.